Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuknya, penguasa alam semesta, karunia-Nya tak terhingga. Salawat dan salam teruntuk junjungan mulia Muhammad. Semoga kita dapat mengikuti sunnahnya. Seluruh perintah Allah kepada umat manusia untuk beribadah memiliki tujuan takziah al-nafas. Membersihkan jiwa ini penting kita pahami agar puasa Ramadan yang kita jalani bermakna di dalam diri kita. Saudara kita kaum muslimin di penjuru dunia dilanda banyak musibah, ditandai dengan kurang bersatunya umat Islam internal sampai konspirasi global untuk menuduh umat Islam sebagai umat yang tidak beradab. Eksternal, sebutan teroris selalu dialamatkan kepada umat Islam. Ramadan merupakan syar al-tarbiyah. Untuk membentuk manusia yang bertakwa, puasa bulan Ramadan mengandung beberapa hikmah. Hikmah yang pertama adalah kehidupan akhirat. Puasa di bulan Ramadan pada dasarnya adalah membangun obsesi terbesar untuk kehidupan akhirat. Tidak lagi terjebak dengan kepentingan dunia, sekalipun dunia merupakan mazrah al-akhirah, ladang untuk menuju akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, barang siapa yang diberikan hikmah dari Allah, maka sesungguhnya mereka diberikan oleh Allah sesuatu kebaikan yang banyak. Sebenarnya banyak kesempatan bagi kaum muslimin untuk memperbaiki diri, tetapi sebagian mereka terperangkap dalam obsesi-obsesi dunianya. Seseorang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan negerinya melalui jabatan yang dimiliki, justru membuat ia terlena dengan kehidupan dunia dan lupa dengan kehidupan akhirat. Seorang yang diberikan kemudahan oleh Allah berupa ilmu seharusnya dapat memberikan pelita, pencerahan kepada masyarakat, akan tetapi tidak sedikit orang yang berilmu tenggelam dalam kesombongan intelektualitasnya, bahkan berani mempermainkan Al-Quran dan hadis demi membangun popularitas. Pada bulan Ramadan ini seharusnya kepentingan akhirat dijadikan sebagai obsesi yang paling besar dalam kehidupan, bukan kepentingan dunia. Kita harus meninggalkan yang haram, syubhat semata-mata demi menuju kehidupan akhirat. Karena itu kaki dan badan kita tidak akan merasa berat menghujam bumi ketika dipanggil untuk berjihad di jalan Allah. Kaum muslimin pernah ditegur oleh Allah karena sebagian dari mereka enggan berjihad di dalamnya, disebabkan tarik-menarik dengan kepentingan dunia. Allah mengingatkan kaum muslimin bahwa dunia dan isinya adalah kalil, sedikit bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Hikmah yang kedua adalah bina'u al-hasasyati al-ijtimaiyah, membangun sensitivitas sosial, membangun kepekaan sosial. Di bulan Ramadan ini kita dididik oleh Allah untuk menghidupkan al-amal al-jama'i, menghidupkan amal sekerja serta kolektif dan berjamaah. Bila suatu pekerjaan hanya dilakukan oleh individu-individu, maka kita tidak mungkin dapat menyelesaikan permasalahan dunia, khususnya di negeri kita ini. Terjadinya kerusakan di bidang ekonomi, budaya maupun politik, ditambah dengan kemerosotan akhlak dan sedikitnya pemahaman akidah terhadap agama, membuat masyarakat kita cenderung melakukan sesuatu yang dapat mendatangkan nilai-nilai negatif dalam lingkungan masyarakat ataupun negara. Persoalan besar ini hanya dapat diatasi dengan kebersamaan. Seorang penyair mengatakan, kapan sebuah bangunan itu akan tegak berdiri jika kamu sendirian membangun sementara orang lainnya merobohkannya. Demikian juga dengan pentingnya peran ulama untuk mengingatkan dan sekaligus bekerja sama dengan para pejabat umara membangun negeri ke arah yang lebih baik. Pada zaman Rasulullah, kemaksiatan hanya dilakukan oleh individu, tetapi
Sekarang hal itu dilakukan secara sistematis dan terlembaga. Mereka melakukan beramai-ramai dan tidak merasa malu melakukannya. Ini disebabkan karena tidak ada kebersamaan. Bulan Ramadan mendidik kita untuk bersama-sama dalam beribadah, bersama-sama dalam kegiatan yang Islami, tidak membiarkan kemaksiatan. Dalam asar dikatakan, jika ada seseorang melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, dia adalah setan yang bisu, dan sekalipun bisu, setan pasti bermitra dengan setan yang lainnya, saling memberikan bisikan untuk memerangi Islam ajaran Rasulullah, baik itu setan manusia maupun setan jin. Hikmah yang ketiga adalah melatih kesabaran. Pada bulan Ramadan, kita menahan diri untuk makan dan minum dari mulai terbit fajar sampai waktu maghrib. Seandainya seorang muslim dan rakyat Indonesia pada umumnya mampu menahan diri dari perbuatan haram, syubhat, bahkan mubah, niscaya akan terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan menuju perbaikan yang maksimal tidak dapat diharapkan hanya dari seorang presiden atau pemerintah, tetapi harus dimulai dari setiap muslim, mulai dari para penguasa dan pemerintahannya, sehingga dapat membuat suatu keputusan yang mempersempit ruang lingkup kemaksiatan lebih mudah lebih mudah berbuat kebaikan. Itulah 3 hikmah yang bisa kita petik dari puasa Ramadan. Marilah kita jadikan bulan Ramadan sebagai madrasah, sebagai pusat pendidikan, agar dapat membangun obsesi terbesar kita untuk kehidupan di akhirat nanti. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.